Panas banget ya hari ini, kamu gak kepanasan? Iya panas, mungkin ini ada salah satu penyebab pemanasan global. Loh, apa hubungannya? Ada aktivitas yang menjadi penyebab pemanasan global itu sendiri loh. Oh, apa aja penyebabnya? Yuk kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Dina Anita. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar fisika tentang penyebab pemanasan global. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Doa mulai. Nah, ternyata teman-teman, penyebab pemanasan global itu dipengaruhi oleh aktivitas kita sehari-hari loh. Penasaran kan? Yuk kita belajar bareng. Penyebab pemanasan global atau global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Akibat adanya pemanasan global ini, suhu di permukaan bumi menjadi meningkat sekitar 2-5 derajat Celcius. Kenaikan suhu tersebut disebabkan ulah manusia yang menyebabkan meningkatnya gas-gas rumah kaca yang menyelimuti atmosfer. Akibatnya terjadilah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Yang pertama, efek rumah kaca. Pada dasarnya, efek rumah kaca telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melindungi manusia. Tuhan menciptakan mekanisme tersebut sehingga menguntungkan bagi kehidupan manusia. Apabila efek rumah kaca tidak diciptakan, bumi akan terasa dingin dengan suhu mencapai minus 18 derajat Celcius. Efek rumah kaca akan merugikan jika konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer meningkat. Gas rumah kaca adalah gas yang timbul secara alamiah dari proses kegiatan industri. Contohnya, gas rumah kaca adalah CO2, karbon dioksida, CH4 metana, NO nitrogen oksida, dan CFC, klorofluorokarbon. Apabila gas-gas tersebut terlepas ke atmosfer hingga ketinggian lapisan troposfer, akan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Terbentuklah lapisan ini menyebabkan radiasi matahari yang masuk ke bumi. Banyak yang tidak dapat kembali ke angkasa dan terpantul kembali ke bumi, sehingga suhu bumi menjadi sangat panas. Yang kedua, aktivitas yang menghasilkan adanya gas rumah kaca. Erupsi atau letusan vulkanik selama ini diduga menjadi salah satu penghasil gas rumah kaca yang memperburuk pemanasan global. Benjamin Franklin adalah orang pertama yang menyampaikan hubungan antara letusan vulkanik dengan perubahan iklim global. Pendapat yang disampaikan ini berdasarkan pengamatan pada tahun 1783 di daratan Eropa dan Amerika. Selanjutnya, aktivitas lain yang menghasilkan gas rumah kaca adalah A. Transportasi. Siapa sih yang nggak pakai transportasi di zaman sekarang? Nah, jadi makin padatnya lalu lintas di suatu daerah akan menyebabkan tingkat polusi di udara di daerah tersebut tinggi. Nah, polusi udara ini disebabkan adanya gas-gas buang dari sarana transportasi seperti karbon monoksida, CO, nitrogen oksida, NOx, belerang oksida, SOx, hidrogen karbon, HC, dan partikel lainnya. Gas-gas tersebut jika bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan gas rumah kaca. Sebagai contoh, gas CO berubah menjadi gas CO2. Jika bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan gas rumah kaca. Sarana transportasi banyak yang menggunakan bahan bakar fosil, misal minyak bumi. Bahan bakar fosil merupakan penyuplai terjadinya pencemaran udara dan penghasil gas rumah kaca. Berikut merupakan komponen pencemaran udara yang bersumber dari transportasi, sehingga menyebabkan terjadinya gas rumah kaca. Nah, melalui tabel ini, di sini ada komponen pencemar. Yang pertama ada CO. Persentasenya sekitar 70,50%. Nah, NOx itu 8,89%, SOx 0,88%, HC 18,34%, partikel lain 1,33%, dan totalnya menjadi 100%. B. Industri. Aktivitas industri banyak melibatkan penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar untuk kegiatan industri.
aktivitas industri yang melibatkan pemakaian bahan bakar fosil akan menaikkan konsentrasi gas karbon di atmosfer sehingga menambah emisi gas rumah kaca. Aktivitas industri yang melibatkan penggunaan senyawa CFC, klorofluorokarbon, berpotensi menimbulkan efek rumah kaca. Aktivitas industri freezer, pendingin ruangan, cat semprot, dan hairspray banyak menggunakan senyawa CFC. Gas CFC sendiri tidak mudah terurai jika terlepas ke atmosfer. Apabila dilepaskan ke atmosfer, zat yang mengandung klorin akan bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul ozon sehingga menimbulkan lubang pada lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang melapisi bumi dan berfungsi untuk melapisi bumi dari radiasi ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Jika lapisan ozon rusak, sinar ultraviolet akan menerobos atmosfer bumi dan mencapai bumi, sehingga dalam jangka panjang dapat memicu kanker kulit pada manusia. C. Pembuangan sampah. Berdasarkan asalnya, sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Selain itu, ada pula sampah B3, bahan beracun dan berbahaya. Sampah B3 merupakan sampah yang berasal dari bahan beracun dan berbahaya seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan juga limbah pertambangan. Dalam menangani sampah anorganik dapat dilakukan dengan daur ulang, sedangkan sampah B3 dilakukan penanganan khusus dengan tujuan menghilangkan atau mengurangi sifat yang berbahaya. Nah, proses pengolahan limbah B3 ini dapat dilakukan dengan secara kimia, fisika, biologi. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia atau fisika dengan cara stabilisasi atau solidifikasi. Metode insinerasi dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3, tetapi saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat. Nah, sedangkan pada proses pengolahan limbah B3 secara biologi itu dikenal dengan istilah bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah. Nah, sementara fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Nah, yang B adalah penebangan dan pembakaran hutan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hutan dimanfaatkan dalam industri kerajinan, industri farmasi, pariwisata, bahkan berbagai sarana penelitian loh. Negara Indonesia pernah dijuluki Zamrud Khatulistiwa karena kekayaan alam yang melimpah. Namun, julukan tersebut sekarang tinggal cerita. Pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan sebagai negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di dunia. Keadaan ini diperparah dengan adanya pembakaran hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada Januari hingga Agustus 2019, luas area kebakaran hutan lahan Indonesia sebesar 328.724 hektar. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan terbesar salah satunya ada di Provinsi Riau. Apabila penebangan dan pembakaran hutan terus-menerus terjadi, maka Indonesia turut serta dalam memperparah pemanasan global. Hal ini disebabkan tidak adanya tanaman yang menyerap gas CO2 sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Yang E, yaitu pertanian dan peternakan. Nah, pertanian dan peternakan juga mempengaruhi terjadinya pemanasan global loh. Nah, pada pertanian, pembusukan anaerob dalam tanah melepaskan gas metana. Adapun ketika panen terjadi pembusukan pada daun, batang, serta bagian lainnya yang akan menghasilkan gas metana lebih tinggi dibanding sebelum ditanam. Nah, selain itu, pupuk dengan kandungan nitrogen yang sering digunakan dalam pertanian juga memiliki kandungan gas metana. Pada sektor peternakan, emisi metana dan karbon juga tidak dapat dihindarkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita jadi tahu kan aktivitas mana aja sih yang menyebabkan pemanasan global? Nah, sekarang kita akan membahas yang ketiga, yaitu kesepakatan dunia membahas pemanasan global. Jadi, pemanasan global menjadi permasalahan penting bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesepakatan demi kebaikan semua manusia. Nah, adapun kesepakatannya dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC.
IPCC merupakan suatu organisasi dunia yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC adalah badan internasional terkemuka yang terdiri atas 195 anggota negara dunia serta ribuan ilmuwan pakar internasional dengan tugas menganalisis perubahan iklim di bumi dan menyarankan tindakan penanggulangan. IPCC ini bertugas untuk mengevaluasi resiko terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, yang B itu ada Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah persetujuan negara-negara perindustrian untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta kolektif sebesar 5,2% dibandingkan tahun 1990. Tujuannya untuk mengurangi rata-rata emisi dari gas rumah kaca yaitu karbon dioksida, metana, nitrous oxide, sulfur hexafluorida, HFC, dan PFC. Nah, target penurunan emisi ini dikenal dengan nama Quantified Emission Limit and Reduction Commitment atau disebut dengan KELROS. Untuk mencapai target, adanya data emisi setiap pihak Aneks 1 dan dimasukkannya 6 jenis gas rumah kaca seperti CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, dan SFN, Basket of Gases. C atau yang ketiga yaitu Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau yang singkat dengan APPCDC. APPCDC terdiri atas 6 negara yang mempunyai tingkat pencemaran emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India. 6 negara ini telah menghasilkan hampir dari setengah dari gas rumah kaca di dunia. Pada pertemuan tingkat menteri kedua diselenggarakan di New Delhi, Kanada telah terima sebagai anggota ke-7 APPCDC. Nah, yang D atau yang keempat itu adalah Kesepakatan Perubahan Iklim Paris atau Conference of Parties yang disingkat dengan COP. KTT ini menghasilkan Kesepakatan Paris atau Paris Agreement sebagai pengganti Protokol Kyoto untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan internasional mengikat sebagai komitmen bersama dunia untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diberlakukan pasca 2020. Paris Agreement menyebutkan bahwa negara-negara dunia berkomitmen menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya menekan 1,5 derajat Celcius. Upaya-upaya tersebut sebagai berikut. Upaya yang pertama yaitu upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu sistem kepentingan karbon dan pengurangan emisi secara transparan. Nah, yang ketiga itu adalah upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Yang keempat adalah bantuan yang meliputi pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan. Sebelum kita berlatih uji kompetensi, mari kita latihan melalui contoh soal terlebih dahulu. Soal nomor 1. Gas rumah kaca memicu pemanasan global karena menyebabkan radiasi matahari yang terkungkung di bumi. Radiasi yang dimaksud adalah radiasi matahari yang berkontribusi terhadap kenaikan suhu rata-rata bumi adalah sinar inframerah. Jawabannya adalah yang D. Soal yang kedua, penghijauan di kota-kota diperlukan untuk mengurangi pemanasan global karena penghijauan di kota sendiri itu bermanfaat untuk mengurangi dampak pemanasan global karena gas CO2 yang dihasilkan akan terserap secara langsung dan tidak menyebabkan efek rumah kaca. Selain itu, dengan adanya penghijauan akan meningkatkan kadar oksigen O2 di daerah perkotaan. Nah, jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman. Mudah kan? Untuk lebih memahami materinya, mari kita berlatih uji kompetensi. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, menjaga suhu bumi supaya tetap hangat.
Yang kedua, menyamaratakan suhu semua belahan bumi. Yang ketiga, memerangkap sebagian radiasi untuk kebutuhan fotosintesis. Yang keempat, melindungi bumi makhluk dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Nah, pertanyaannya, manfaat efek rumah kaca yang secara alami melingkup bumi terdapat pada angka. Nah, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Nah, jawabannya adalah yang B nih teman-teman. Manfaat efek rumah kaca yang secara alami melingkup bumi untuk menjaga bumi berada pada suhu hangat baik pada siang maupun malam hari. Nah, jika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu permukaan bumi akan mencapai minus 8 derajat Celcius pada malam hari. Tumbuhan juga butuh cahaya untuk fotosintesis. Oleh karena itu, sebagian panjang gelombang radiasi matahari diperangkap untuk kebutuhan fotosintesis tumbuhan di bumi. Jadi, pernyataan yang tepat ditunjukkan pada angka 1 dan juga 3. Soal yang kedua, jumlah populasi manusia semakin banyak sehingga dibutuhkan banyak industri demi kesejahteraan manusia. Nah, banyaknya industri memengaruhi suhu di suatu daerah karena... Nah, kira-kira apa nih ya jawabannya teman-teman? Nah, jawabannya adalah yang D. Banyaknya industri akan memengaruhi suhu pada daerah tersebut. Perubahan suhu akan menyebabkan adanya efek rumah kaca pada daerah tersebut sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kegiatan industri akan menghasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer jika tidak ada tanaman yang menyerapnya. Hal itulah yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, ternyata sangat mudah kan teman-teman? Soal selanjutnya, pendingin ruangan dan lemari pendingin banyak digunakan baik kebutuhan industri maupun rumah tangga. Kedua alat tersebut membutuhkan satu mekanisme yang melibatkan CFC. Nah, CFC sendiri berperan dalam mendorong pemanasan global karena... Nah, apa ya jawabannya? Jadi, jawabannya adalah yang B. CFC mendorong pemanasan global karena mengikis lapisan ozon yang menangkal radiasi matahari. Nah, lapisan ozon stratosfer karena CFC disebut dengan fotodisosiasi. Reaksi fotodisosiasi CFC sebagai berikut. Jadi, CFCl3 plus UV menjadi CFCl2 plus Cl. Reaksi dengan ozon yaitu O3 plus Cl menjadi ClO plus O2. ClO plus O menjadi Cl plus O2. Hasilnya adalah O3 plus O menjadi 2O2. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu populasi manusia makin banyak sehingga mendorong berkembangnya peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kegiatan ini juga mendorong pemanasan global karena... Nah, apa nih jawabannya kira-kira? Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A. Banyaknya peternakan mendorong pemanasan global. Kotoran hewan ternak banyak menghasilkan gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca. Semakin banyak gas rumah kaca, maka semakin banyak pula radiasi matahari yang terperangkap di bumi. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan memperburuk kondisi bumi dan terjadilah pemanasan global. Soal selanjutnya, perhatikan alasan-alasan berikut. Yang pertama, pasokan oksigen berkurang karena berkurangnya paru-paru dunia. Yang kedua, karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer saat pembukaan lahan. Yang ketiga, pemupukan dengan pupuk sintesis menyumbang gas rumah kaca. Yang keempat, pasokan air berkurang sehingga terjadi kekeringan di sekitar pertanian. Pembukaan lahan baru untuk pertanian ternyata memperparah pemanasan global. Nah, alasan yang tepat terkait pemanasan global karena pembukaan lahan pertanian baru terdapat pada angka... Nah, yang mana ya teman-teman? Jadi, jawabannya adalah yang C. Pembukaan lahan Indonesia biasanya dilakukan dengan pembakaran hutan. Saat proses pembakaran, banyak karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer. Tanaman pertanian juga harus dilakukan dengan pemupukan. Pemupukan dengan pupuk sintesis menghasilkan nitrogen oksida yang juga menyumbangkan gas rumah kaca. Nah, ternyata mudah kan teman-teman? Yuk kita berlatih soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah semakin tebal gas CO2 yang menutupi atmosfer akan menyebabkan... Jawaban dari soal ini adalah yang D. Semakin tebal gas CO2 yang merupakan kelompok gas rumah kaca, maka akan semakin banyak radiasi matahari yang terperangkap di bumi. Oleh karena itu, temperatur bumi
menjadi semakin panas. Nah, itu jawabannya teman-teman. Soal selanjutnya, penggunaan kendaraan bermotor mengaruhi kenaikan suhu udara. Hal pokok yang mengaruhi suhu udara. Nah, hal pokok yang mengaruhi kondisi tersebut adalah apa ya jawabannya teman-teman? Jadi jawabannya adalah yang E. Kendaraan bermotor berbahan bakar. Jadi jawabannya adalah yang E. Kendaraan bermotor berbahan bakar fosil memberikan sumbangan karbon dioksida ke udara. Gas karbon dioksida salah satu gas rumah kaca yang membutuhkan insulator panas yang baik. Jika radiasi matahari masuk ke atmosfer bumi, maka akan terkungkung. Kungkungan radiasi dalam jumlah banyak akan menaikkan suhu global bumi, sehingga suhu udara juga mengalami kenaikan. Nah, bagaimana? Ternyata tidak sulit yang dibayangkan kan? Teman, soal selanjutnya yaitu kewaspadaan utama yang perlu diperhatikan manusia saat ini terkait faktor penyumbang gas rumah kaca terbesar terdapat pada sektor. Nah, apa ya jawabannya? Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Saat ini sektor transportasi menjadi sorotan karena menyumbang emisi karbon dioksida dan karbon monoksida yang sangat besar. Manusia harus mulai melirik bahan bakar ramah lingkungan supaya tidak memperburuk kondisi bumi. Ternyata mudah kan teman-teman? Soal berikutnya, gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembusukan sampah organik adalah... Nah, jawabannya adalah yang A nih teman-teman. Sampah organik akan mengalami proses pembusukan. Sampah organik jika tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan gas metana. Gas metana adalah gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca dan berpotensi menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, mudah kan teman-teman? Ya teman-teman, pada lapisan stratosfer, ozon bersifat racun. Akan tetapi, ozon berada di lapisan stratosfer bermanfaat bagi manusia karena... Nah, apa ya jawabannya teman-teman? Nah, jadi jawabannya adalah yang E teman-teman. Ozon yang berada di lapisan stratosfer bermanfaat bagi manusia. Hal ini karena ozon akan menahan radiasi matahari. Akibatnya, suhu bumi akan terasa hangat. Nah, bagaimana? Ternyata tidak sulit yang dibayangkan ya teman-teman. Fisika ternyata sangat mudah kan? Nah, gimana? Ternyata fisika sangat luar biasa ya. Sekarang kita jadi tahu penyebab pemanasan global itu apa saja sih, dan aktivitas-aktivitas apa saja yang kita lakukan sehari-hari yang bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, gimana? Udah paham kan, An? Oh, sekarang aku udah paham ya. Makasih ya udah mau ngajarin aku. Oke, semangat belajar. Makasih.